والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah membaca penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala secara ringkas tentang kedudukan sunnah. Ada berapa hal yang disebutkan oleh beliau inda gharifki. Soalnya inda Umar ada 4 hal. Yang pertama, tufassirul Quran, tubayyinuh, tadullu alaih. Yang keempat, tu'abbiru anhu. Baik. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tufassirul Quran, sunnah menafsirkan Al-Quran. Kenapa? Karena dia menjelaskan maknanya dan maksud dari suatu ayat. Tubayyinu, karena sunnah memerinci hal-hal yang disebutkan secara global dalam Al-Quran. Tadullu alaih, kenapa? Karena yang ditunjukkan oleh sunnah itu apa? Merupakan perkara yang sama dengan yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Sunnah sebagai dalil tentang kebenaran Al-Quran juga. Kemudian tu'abbiru anhu, sunnah mentakbirkan Al-Quran. Dalam artian apa? Dua perkara ini akhwan, tadullu alaih wa tu'abbiru anhu. Nah, maksudnya hampir sama, menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan mentakbirkan apa-apa yang ditakbirkan oleh Al-Quran. Sehingga apa? Sunnah dan Al-Quran itu sama, selaras. Nah, tidak ada pertentangan padanya. Sekarang kita masuk pada sifat pertama yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dari sifat-sifat yang sabit berdasarkan as-sunnah. Al-awwal thubutun nuzulil ilahi ila sama'id dunya ala ma yaliqu bi jalalillah. Tetapnya turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya. Pada pembahasan ini diterangkan bahwasanya di antara sifat yang sabit bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu sifatun nuzul, sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala. Dan turunnya Allah Subhanahu wa taala ini telah diterangkan dalam hadis yang banyak, bahwasanya Allah turun ke langit dunia. Yang dimaksud dengan langit dunia, ikhwani fillah, yaitu langit lapisan yang paling bawah. Nah, langit lapis pertama. Itu yang dimaksud dengan langit dunia. Dan tentunya sebagaimana kaidah dalam sifat-sifat yang lain,
kita dalam menetapkan sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu turun yang sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluk. Tidak berkonsekuensi bahwasanya ketika Allah turun berarti Allah Subhanahu wa taala di bawah. Dan ada hal yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi. Tidak ada satupun dari kalangan makhluknya yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wajib kita yakini dan harus kita sinkronkan dengan penetapan sifat turun. Bahwasanya tidak melazimkan turunnya Allah Subhanahu wa taala bahwa di sana ada makhluk yang lebih tinggi dari Allah. Kenapa? Karena turunnya Allah turun yang sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan turunnya para makhluk. Baik. Kalau kita telah meyakini ini, maka tidak akan bingung ketika membaca hadis-hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana dilakukan oleh sederetan ahli bidah yang mereka menolak sifat ini dikarenakan apa? Dikarenakan menurut mereka bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala turun melazimkan di sana ada yang lebih tinggi dari Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, maka akan sama dengan makhluk dan seterusnya. Ini semuanya muncul dikarenakan membangun akidah dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak dibangun di atas akidah atau kaidah yang benar. Qala fa min dzalika mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa u'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfir lah. Muttafaqun alaih. Maka di antara dalil-dalil dari as-sunnah yang menetapkan sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu hadis yang disebutkan di sini. Man sahabiyuh indaka arin Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia di setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang meminta kepadaku atau siapa saja yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Dan siapa saja yang meminta kepadaku maka akan aku beri. Dan siapa saja yang meminta ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Hadis muttafaqun alaih. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه قوله ينزل ربنا أي نزولا يليق بجلاله. Rabb kita akan turun dengan apa? Turun yang sesuai dengan keagungannya. Nu'minu bihi, kita beriman dengannya. Wala nushabbihuhu binuzulil makhluk, dan kita tidak menyamakannya dengan turunnya makhluk. Nah, kita tidak menyamakan dengan turunnya makhluk. Kenapa? Li'annahu subhanah laisa kamitslihi syai'. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyamainya sesuatu apapun. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ila sama'id dunya ay as-sama'id dunya min idhafatil mausufi ila sifati. Ke langit dunia yaitu apa? Langit lapis yang pertama. Taib, ini pengidhafahan sesuatu yang disifati kepada sifatnya.
Naam, yaitu lapisan langit yang paling bawah. Haitsu yabqa thuluthul lailil akhir bi raf'il akhiri sifatan li thuluth wa fi hadza ta'yinun li waqtin nuzulil ilahi. Kapan turunnya? Ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Naam, thuluth di sini apa? Sifah untuk apa? Al-akhiru hina yabqa thuluthul lailil akhiru. Akhiru dengan dirofa sebagai sifat bagi thuluth. Sehingga pada lafaz ini terdapat penegasan tentang waktu turunnya wa ta'ala, yaitu apa? Ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Sehingga waktu tersebut adalah waktu yang mustajabah untuk kita menengadahkan tangan, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis ini Allah katakan, man yad'uni fa astajibalah. Qauluhu fa astajibalah bin nasbi ala jawabil istifham. Fa astajibalah dengan nasab sebagai jawab istifham. Man, siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Wa kadza qauluhu fa'utiyah wa aghfirlah. Ini semuanya mansub naam sebagai apa? Jawab. Jawab dari apa? Jawab dari talab yang disebutkan di depan man. Baik. Dan amil yang menasabkan yaitu apa? An mudmarah wujuban ba'da fa sababiyah. Qauluhu fa astajibalah ay ujiba da'watah. Maksudnya aku akan mengkabulkan doanya. Ini makna hadis. Sehingga di sini ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa ta'ala tawarkan kepada hamba-hambanya dengan penawaran yang sangat luas, menunjukkan rahmatnya, yang meminta, yang berdoa, yang beristighfar, semua Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan dengan apa? Pengkabulan. Maka jangan disia-siakan waktu tersebut. Adapun inti pendalilan dibawakannya hadis ini, wasyahidu minal hadis, yang menjadi inti dari hadis ini, anna fihi thubutan nuzuli al-ilahi wa huwa min sifatil af'al. Pada hadis ini terdapat penetapan turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat turun ini termasuk sifatul af'al, atau kita kenal apa dengan sifat fi'liyah. Kenapa masuk kategori sifat fi'liyah? Indak ya Arin. Karena berkaitan dengan masyiah, yang menunjukkan bahwasanya sifat ini berkaitan dengan masyiah mana? Digandengkannya turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut dengan waktu, yaitu di waktu sepertiga malam yang terakhir. Baik. Ini yang ditunjukkan dari mantuk hadis, yaitu nas dalam hadis itu penetapan sifat nuzul. Wa fil hadithi aidha itsbatul 'uluwi lillahi ta'ala. Naam, dan dalam hadis ini juga terdapat penetapan sifat 'ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fa innan nuzula yakunu minal 'ulu. Karena sungguhnya turun itu terjadi dari apa? Dari ketinggian. Nah, dari yang tinggi ke yang apa? Yang di bawahnya. Cuman sekali lagi tidak melazimkan ketika kita menetapkan sifat ulu ada sesuatu yang di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana? Kita kembalikan kaifiyahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Baik. Dan berhubungan dengan sifat nuzul ini telah ditegaskan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Ulu. Beliau mengatakan inna ahaditsan nuzuli mutawatiratun tufidul qada.
Sungguhnya hadis-hadis tentang sifat nuzul, sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala itu mutawatirah. Dia memberikan faidah qata', memberikan faidah betul-betul yakin. Tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Dan ini juga ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa hubungan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan Imam Az-Zahabi? Indak ya Umar. Siapa gurunya? Syekhul Islam. Nah, Imam Az-Zahabi adalah salah seorang dari murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sebagaimana pula Ibnul Qayyim. Makanya juga Ibnul Qayyim ikhwan menukilkan tentang apa mutawatirnya hadis ini. Beliau menyebutkan sekitar apa samaniyah wa ishrin sahabi. Berarti apa sekitar 28 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dan mengenai tetapnya sifat nuzul juga dinukilkan ijma' oleh Ibnu Abdul Hadi rahimahullahu taala. Wa'lam anna as-salaf as-saliha wa man salaka sabilahum minal khalaf muttafiqun ala itsbati nuzulir rabbi tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya. Ketahuilah bahwasanya para salafus salih, wa'lam anna as-salafas salih wa man salaka sabilahum, dan siapa saja yang menempuh jalan mereka dari kalangan khalaf, yaitu para ulama yang hidup di kurun setelah tabi'in. Mereka semua muttafiqun, mereka semuanya bersepakat tentang tetapnya sifat turun, ya, turunnya Allah Subhanahu wa taala setiap malam ke langit dunia. Baik. Jadi ini penukilan ijma' sebagaimana dalam kitab beliau As-Sarimul Mangki fi Raddi 'ala Subuki, halaman 2229. Halaman 229, As-Sarimul Mangki. Sehingga kalau demikian keadaan dalilnya ikhwan, tidak ada peluang bagi orang untuk mengingkarinya kecuali orang-orang yang menyombongkan diri. Kenapa? Karena dalil begitu banyak. Oleh karena itulah jalan yang mereka tempuh ya biasanya memalingkan makna dalil-dalil tersebut kepada makna yang batil. Sebagaimana akan kita baca di sini dalam perkataan Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala fihi raddu ala man awwala al-haditha bi anna ma'nahu nuzulu rahmatihi aw amrih. Dan pada hadis ini terdapat bantahan atas orang-orang yang mentakwil hadis, yaitu memalingkan makna hadis kepada makna lain yang lemah. Bahwa maknanya itu adalah turunnya rahmat, ya, turunnya rahmat Allah atau turunnya perintah Allah. Ini takwil. Kenapa? Li'annal asla al-haqiqatu wa adamul hadfi. Dikarenakan asal dalam suatu pemaknaan nas adalah apa? Secara hakikatnya. Ketika Allah katakan yang zilu rabbuna, ya berarti Allah Subhanahu wa taala secara hakiki turun. Wa adamul hadfi juga apa?
asalnya tidak ada sesuatu yang terhapus. Tidak boleh kita katakan ketika Rasul mengkhabarkan yang zilu Rabbuna, kemudian ada yang mahdzuf, maksudnya yang zilu rahmatu Rabbina. Ini tidak boleh. Dan kenapa? Karena hukum asal tidak ada sesuatu yang dihilangkan, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasanya pada suatu dalil, suatu hadis atau suatu ayat ada sesuatu yang mahdzuf. Ini pahami dengan baik. Alasan berikutnya, li'annahu qal man yad'uni fa astajib lah. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, man yad'uni fa astajib lah. Siapa saja yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Sekarang, fahal yuqalu an taqula rahmatuhu aw amruhu hadzal maqal? Apakah bisa masuk akal? Apakah bisa masuk akal kemudian rahmat Allah atau perintah Allah mengatakan perkataan ini? Masuk akal tidak, Rifki? Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Nah, tidak masuk akal. Perintah Allah atau rahmat Allah mengatakan demikian. Man yad'uni fa astajib lah. Tidak mungkin. Baik. Tidak mengatakan demikian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian juga dari kalangan ahlul bid'ah ada yang mentakwil menjadi apa? Turunnya malaikat. Dan bantahannya hampir sama, ikhwan. Tidak mungkin malaikat berani mengatakan apa? Man yad'uni atau man yas'aluni atau man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Nah, tidak mungkin mereka berani mengatakan demikian. Demikian pula berhubungan dengan apa? Para malaikat. Bagaimana dikatakan para malaikat turun di sepertiga malam terakhir saja, padahal para malaikat dengan jumlah yang begitu banyak senantiasa turun di setiap waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, baik itu malam ataupun siang, sore ataupun pagi, sesuai dengan tugas masing-masing. Sehingga ketika dikatakan di sini yang zilu malaikatu rabbina, tentunya ini sesuatu yang jelas tidak benar. Qala syarih hafizahullah ta'ala wa fil hadits itsbatul kalami lillahi ta'ala haitsu jaa fihi fayaqul ila akhirih. Dan pada hadis ini juga terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah katakan di dalamnya fayaqul, yaitu Allah katakan man yad'uni fa astajibalah, dan seterusnya. Fa fihi itsbatul i'ta' wal ijabah wal maghfirati lillahi subhanahu. Juga pada hadis ini terdapat penetapan i'ta', pemberian, wal ijabah, pengkabulan, wal maghfirah, dan pemberian ampun bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya sifatu af'al, dan itu adalah sifat-sifat fi'liyah. Jadi selain menetapkan sifat nuzul, juga dalam hadis ini ditetapkan sifat-sifat yang lain yang telah kita lewati. Sifat memberi, sifat mengkabulkan, sifat memberi ampunan, dan semua itu masuk kategori apa? Sifat-sifat fi'liyah. Wa qauluhu muttafaqun alaihi ay bainal Bukhari wa Muslim, disepakati antara Imam Bukhari dan Muslim. Tapi ini pembahasan ringkas tentang sifat nuzul. Juga hal lain yang berhubungan dengan sifat nuzul, ikhwani fillah. Mungkin akan muncul pertanyaan, bagaimana dikatakan di sini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, dalam keadaan waktu di dunia ini berbeda-beda. Di belahan bumi timur sudah masuk sepertiga terakhir,
kemudian beberapa jam setelahnya di belahan bumi barat baru masuk sepertiga terakhir, terus demikian. Apakah melazimkan kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa turun? Nah, ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan beliau tegaskan bahwasanya yang wajib kita imani dalam masalah ini bahwasanya turunnya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan turunnya makhluk, sehingga kita tidak boleh bertanya tentang bagaimananya. Yang jelas laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Naam, wajib atas kita untuk beriman dan kaifiyahnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Naam, sebagaimana kita tetapkan sifat-sifat yang lain. Juga pertanyaan yang lain, apakah ketika turun melazimkan arsy kemudian kosong? Ini juga pertanyaan yang tidak datang dari para sahabat radhiyallahu alaihim. Tidak kita dapati dalil yang menegaskan demikian. Na'am, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kita tidak ditanya tentang apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, dan kitalah yang akan ditanya tentang apa yang kita lakukan. Na'am, barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.